kalau kalian kuliah di UT tuh, karena gimana ya, kalau ujian pasti aku tuh bawa teman baru. Oh iya, Jadi karena kayak untuk lokasinya beda-beda. beda-beda kan, jadi Orang lain mutualan beda-beda IG ya. gitu. Abis mutualan IG nanti kontak-kontakan, kamu dapetnya ujiannya di mana? Jadi kan semester berikutnya kita bisa ketemu lagi, kayak gitu. Selalu bawa pulang temanku, kamu mau ikut ini enggak? Ih mau dong, aku suka nih kalau acting begini. Nah dia tuh kayak ngambil nuansa Jawa gitu loh. Jadi kayak yang kemeja tapi ada sedikit sentuhan batik atau kemeja yang seperti kebaya tapi tetap modern gitu. Cuman belum launching ya, tapi udah foto produknya gitu. Tungguin aja ya guys. Halo sahabat UT, dimanapun sedang menonton, kembali lagi bersama saya Dea Lestari, kembali di Rute Ruang Terbuka UT Pangkal Pinang, satu ruang banyak inspirasi. Nah, kalau episode kemarin kita menjelaskan dari perspektif dosen ya mungkin mengenai kayak gimana sih persiapan kalau mau UAS, kemudian mungkin tips dan triknya. Nah, episode kali ini tuh sedikit berbeda tapi serupa, tapi lebih lebih cocok lah didengar oleh sahabat UT ya kalau untuk di masa-masa sekarang nih, karena masa sekarang kan sahabat UT itu sedang UAS sampai di 2 minggu ke depan. Nah, jadi pada hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu kita, ada Nadia di sini, mahasiswa. Halo semuanya, hai Iya. Kak. Jadi Nadia ini sudah semester berapa? Semester 7. Sudah semester 7. Iya. Prodinya apa? Administrasi negara. Administrasi negara. Kebetulan administrasi negara itu adalah salah satu prodi yang cukup banyak ya mahasiswanya kayaknya kalau di kayaknya. Banyak teman-teman. Nadia juga masuk komunitas itu juga administrasi negara, ada grupnya gitu. Komunitasnya. Iya, ada komunitasnya. Itu baru atau gimana? Nadia yang baru join sih. Oh, Nadia yang baru. Karena ditawarin sama Ibu Ocha juga. Kegiatan terakhir apa? Kalau di seminar. Ya? Seminar. Nah, itu perbincangan singkat kita, tapi sebelum kita mengalir, mungkin Nadia silakan menyapa sahabat UT di rumah. Halo semuanya, sahabat UT yang sekarang sedang mendengarkan Rute. Rute ya Kak ya? Iya, benar Rute. Oke. Perkenalkan, saya Nadia Setiani, Putri Model Hijab Kebudayaan Indonesia 2026. Oke. Berarti 2026 tuh fresh ya, baru banget. Kemarin kegiatannya bulan apa? Bulan April deh kalau nggak salah. Bulan April. Bulan April berarti Mei 2 bulan. Masih 2 bulan ya. Masih oe-oe. Kegiatannya gimana Nat? Boleh sharing nggak? Kemarin tuh maksudnya karantinanya berapa lama? Atau sebelum karantina Nadia tiba-tiba pengen daftar tuh kayak gimana ceritanya? Itu Nadia tuh sering banget sebenarnya ikut-ikut kayak event seperti ini kan. Oh, jadi ini bukan pertama? Bukan pertama. Cuma Nadia tuh sempet vakum karena memang kayak mau fokus kerja gitu loh. Dan nggak tahu ya, kecantol aja mau sama event ini. Nggak, karena ada temen juga yang mau daftar, jadi kita tuh barengan gitu loh. Teman apa nih? Teman sekolah? Temen yang pernah ikut event di tahun 2023. Kemarin kalau dulu eventnya sama, serupa? Beda. Oh, itu Miss Hijab. Oh, Miss Hijab. Diselenggarakan sama itu lain lah pokoknya. Ya, oke, kita jangan lah. Nah, abis itu janjian sama temennya ini yang Miss Hijab, kemudian kebetulan kita berdua tuh lolos interviewnya. Waktu itu daftarnya sekitar bulan apa, Nat? September ya kalau nggak salah. Oh, berarti udah tahun kemarin kalau pembukaannya ya. Terus abisnya gimana sih? Ya, habis itu interview, lanjut segala macam challenge dan sebagainya, dan masuk di top 20. Jadi dia 20 yang karantina gitu ya? 22 kalau nggak salah. 22 yang karantina, lanjut di grand final tuh karantina 3 hari 3 malam. Oh, jadi karantinanya tuh hanya 3 hari ya? Dia waktu top 22? Top 22 itu ada kayak penjuriannya online gitu. Jadi apa yang kita posting, apa yang kita lakukan itu mereka nilai gitu loh. Berarti Nadia memang dari tahun sekitar Miss Hijab 2023 itu sudah aktif ya kalau untuk sosmed gitu-gitu. Nah, biasanya sosmednya isinya apa, Nat? Kalau kesehariannya Nadia? Kalau ngevlog jarang ya. Aku biasanya kayak posting OOTD aja gitu karena emang suka aja sama fashion. Emang OOTD-nya foto atau video? Iya, biasanya foto. Kalau TikTok tuh sekarang minimal di depan kaca gitu-gitu. Reels gitu ya.
Enggak sih, Nadia foto Foto aja. aja. Kalau video biasanya Nadia taruh di itunya story gitu. Oh, gitu. Berarti habis dari administrasi, kemudian keterima top 22 ya, 22. Habis itu secara online. Habis secara online itu baru karantina 3 hari 3 malam. Nah, penasaran deh. Biasanya kan kalau karantina tuh apa ya? Karena belum pernah sih sebenarnya penasaran. Mungkin sahabat UT juga kan kebanyakan belum pernah ya. Kayak gimana maksudnya rasanya tuh agak deg-degan kah atau seru kah? Kan maksudnya 22 ini tuh emang mungkin saling kenal, rasanya temen, tapi kan biarpun temen tuh tetap Bersaing di kompetisi bersaing nggak ya, sih gitu? betul. Itu tuh gimana sih? Kayak maksudnya agak sikut-sikutan atau enggak suasananya itu? Alhamdulillah ya, 3 hari 3 malam tuh adem ayem. Adem ayem. Iya, beneran yang Tapi- kayak mereka tuh klop. Oh, Kayak siapapun yang juara, kita jangan iri-irian ya, pasti itu yang terbaik kayak gitu kalau kitanya. mungkin itu hasil dari penjurian juga, berarti Iya, juri-jurinya emang udah top-top semua bisa menilai dari yang betul. online tadi. Nah, untuk 3 hari itu kegiatan yang paling Nadia apa ya, terkenang lah ibaratnya, memorable kalau kata orang. Itu apa? Ada. Heeh. Nari, belajar Nari. nari. Aku nggak bisa nari sama sekali. Loh, berarti bakatnya apa? Waktu kan biasanya ada tuh Aku tunjangan bakat itu tuh. sastra. Oh, sastra. Jadi kayak drama gitu. Aku kebetulan bawa Roro Jonggrang. Nah, itu pas untuk penampilan malam grand final tuh bener-bener gimana ya? Kayak sehari harus bisa nari. Itu tuh buat openingnya ya. Betul. Jadi kayak Nadia aduh nggak bisa nari. Mana Nadia di depan kan, barisan Iya. kedua kayak gitu. Jadi harus Tapi mau nggak mau ya. tapi bisa loh maksudnya. Ternyata bisa. Iya, makanya Orang kayak dari 24 jam itu bisa. paling cuman 7 jaman lah. Mungkin itu bakat terpendam. Nah, Iya ya, maksudnya nggak dia diasah sekarang aja. mungkin sekarang boleh tuh cari-cari sanggar-sanggar yang menari. Iya sih, boleh lah ya. Nah, tadi menarik nih. Kan Nadia bilang Nadia tuh hobinya sastra, sukanya sastra. Tuh dari sejak kapan? Terus latihannya tuh gimana? Terus mungkin lebih ke tahu kalau Nadia tuh suka sastra tuh gimana? Kalau tadi kan kayak nari tuh selama ini nggak bisa nari, terus ternyata bisa, mungkin itu bakat yang nggak Biar belum diasah aja. diasah gitu ya. Nah, kalau sastra tuh tiba-tiba jadi pengen, oh kayaknya aku sukanya sastra deh. Punya apa ya? Punya feeling bahwa punya kelebihan dari di bidang sastra tuh gimana? Dari umur 10 tahun kalau nggak salah. Jadi udah 12 tahunan, 10 13 tahun tuh tahunan lah. berarti kapan ya? Kelas SD? 4. Heeh. SD kelas 4. Dikenalin sama guru aku, kamu mau ikut ini nggak? Ih, Awalnya mau dong, aku ya. suka nih kalau acting Keren begini. juga. Iya. Oh, berarti itu tuh lebih ke acting, kayak Iya, kayak monolog gitu, sastra monolog, yang sastra puisi. teater lah gitu ya. Oke, dulu emang SMP berapa? Kita sekalian itu promosi SMP yang sangat menarik Aku ini. SD-nya SD 1 Lubuk Besar. SMP-nya SMP Negeri 2 Lubuk sama SMA 1 Lubuk Besar. Oh. Cuman kalau SMA ini kan COVID ya kebetulan. Oh, Jadi kenanya COVID. Dari Heeh. waktu kelas 1. Oh. Jadi Nadia tuh kayak yang kurang menonjolkan diri gitu loh. Iya, kayak bingung juga Heeh. menonjolnya di mana, di Zoom kan Iya bingung kan, juga tapi ya? Nadia pernah ikut lomba online juga. Oh, Itu seluruh Bangka Belitung. Jadi kayak umum gitu loh, anak SD maupun orang dewasa ikut lomba bercerita tapi melalui voice chat gitu. Nah, kebetulan Nadia juara harapan 3 kalau nggak salah. Begitu. Dan itu padahal COVID aja masih juara. Makanya kayak aduh, sayang banget ya kok. Emang dari kecil tuh Nadia tuh emang udah hobi kegiatan-kegiatan yang non akademik gitu ya. Benar. Nah, itu ceritanya SD nih, dikenalin sama gurunya. Kemudian berarti SMP, SMA aktif ikut terus sastra. Nah, biasanya lebih sering lomba individu atau lomba kelompok nih? Kalau Nadia sukanya individu. Lebih individu ya. Kayak menarik. Nah, mungkin sahabat UT ada yang penasaran nih Nadia. Kan Nadia tadi udah cerita dari kecil tuh sudah maksudnya hobi lah ikut lomba, kemudian mengasah apa ya sesuatu yang menarik gitu ya. Nah, kemudian nggak tiba-tiba ya, pasti ada planning ya. Planning Nadia akhirnya perguruan tinggi memilih UT. Nah, waktu itu gimana? Mulai coba ceritakan, sharing ke kita kenapa Nadia bisa memilih UT, kenapa prodinya administrasi negara gitu. Oke.
sebelum aku lulus SMA tuh, yang aku searching terlebih dahulu tuh kampus UT. Wih. Bener yang kayak, kayaknya UT ini nggak ribet, Nah, iya kan? tapi sebelum itu, maaf ya, motong dikit. Iya. Tahu UT itu dari mana? Maksudnya searchingnya tiba-tiba dapat UT itu apa yang di searching? Ada yang datang ke sekolah ngenalin kampus UT jadi gitu. ada yang promosi. Banyak kan gitu. kampus-kampus lain gitu. Mm-mm. Nah dia ada juga dapat golden ticket di salah satu kampus di luar kota. Di luar kota. Cuman kayaknya nggak Nggak tertarik. asal, ya. Jadi mau Tapi UT masih aja di deh. sini, masih di Bangka mau. Apa enggak di luar kota. Di luar kota. Itu dapat golden ticket. Nah dia kayaknya nggak serak sih. Jadinya dia kasih sama teman, mau nggak? Oh, Kayak itu gitu. golden ticketnya bisa dikasih? Bisa. Oh, Kalau mau, oke. tapi secara pribadi aja ngasihnya gitu. Karena kan ada kodenya begitu. Nah, bisa dapat golden ticket tuh kira-kira karena apa, Nat? Gimana? Dari guru kah atau gimana? Oh, dari itunya sih pihak yang promosiin karena aku banyak menceritakan apa itu namanya? Kemampuan di itunya, apa itu di sekolahnya kayak gitu. Mungkin waktu mereka datang promosi, terus ngelihat Nadia aktif, waktu ditanya jawab, terus mereka kasih golden Iya, ticket itu. Ternyata belum tertarik, akhirnya milih UT. Nah, oke, jadi kayak gitu kalau dari perspektif Nadia ya, Iya. kenapa bisa UT. Nah, Nadia sekarang sudah semester 7, berarti ini di masa UAS ini sudah selesai UASnya Nadia? Udah. Kebetulan ini berapa mata kuliah semester ini? 7. 7. 7. Cepet juga ya, sudah habis. Tadi berapa sesi? 4. Sesi. Coba, maksudnya kita mulai itu dari hari Sabtu. Nah, Iya. dia Sabtu Hari ikut. Sabtunya 3. Hari Sabtunya 3. Hari Selasa ini 4. 4, jadi udah selesai. Mm-mm. Nah, kan kita tuh ujian tuh pasti perlu yang namanya manajemen waktu. Kan di UT kan sahabat UT, Nadia itu emang dituntut untuk belajar mandiri. Bagaimana caranya? Tapi kita memfasilitasi seluruh yang sahabat UT atau mahasiswa butuhkan. Nah, Nadia bagaimana sih tips dan triknya gitu loh? Maksudnya keren banget bisa manajemen waktu antara kuliah terus dengan berbagai aktivitas di luar gitu. Kemudian kerja juga ya, kerja. Punya apa gitu tadi? Bisnis. Iya. Nah, itu gimana manajemen waktunya? Kalau menurut aku ya, kalau sebelum kalian mengambil keputusan, kalian harus memikirkan dulu kalian mampu apa enggak. Iya. Bukan mampu finansialnya, tapi mampu mental kalian. Kalau mental iya kan? ya? Iya dong, tentu. Karena kalau kita ngabisin waktu, tapi tidak kelihatan kayak gitu kan, tentu kita menguras mental kita. Udah capek fisik, capek mental gitu ya kan? Bener kan teman-teman semua? Jadi kita tuh harus bikin jadwal nih yang rinci buat diri kita sendiri gitu loh Kak. Oke. Kayak misalkan di waktu sekian, makanya Nadia kalau ada janji sama si A atau janji sama event si B, Nadia bakal izin jauh-jauh hari atau bener-bener yang kayak nyiapin semua semua pesanan. Kebetulan kan Nadia punya florist. Iya. Jadi Nadia siapkan sebelum Nadia berangkat ke event Pangkal Pinang begitu. Nah, tips nyatetnya tuh gimana? Maksudnya catatnya apakah Nadia manual atau mungkin ada aplikasi tertentu atau gimana? Manual di ini aja. Manual di aja. sini. In my mind Iya, tadi. iya, Oh, betul. gitu. Jadi kayak Kenapa harus bisa? ingat jadwalnya. Oke. Kalau Tapi dicatat Nadia ini males baca malahan. kayaknya mungkin Nadia ini tipenya kerjanya tuh tidak menunda mungkin ya. Jadi kalau misalnya ada pesanan terus di cross check oh tanggal segini tuh ada kegiatan nggak? Sebelum Ada diambil event harus atau enggak dibikin. gitu ya. Betul. Jadi langsung dikerjain gitu. Nah, tadi kita sebelum mulai kan memang sudah sharing-sharing dulu. Nah, Iya. menarik nih. Nadia seorang mahasiswa aktif dan ternyata punya bisnis. Ada 2 bisnis. Tadi ada bisnis hijab sama florist. Nah, awal mulanya tiba-tiba Nadia tuh sebagai seorang mahasiswa kepikiran gitu loh, kayaknya buka bisnis deh kayak gitu. Oke, ini aku ceritain ya sama teman-teman. Kan menarik Ini soalnya ada mahasiswa gimana UT ya Kak? Ada asal usul yang Oh, makjlub gitu loh. boleh, silakan. Nih, kenapa nama brand aku tuh Selusa? Karena sebelumnya tuh aku punya partner kerja gitu lah, partner berbisnis. Ini dua-duanya. Maksudnya hijab sama floristnya sama Enggak, Selusa? Oh. Cuman yang itu apa itu namanya yang join tuh yang florist. Kebetulan kayak ada sesuatu yang tidak mengenakan yang tidak harus dilanjutkan gitu loh. Iya. Jadi Nadia mengundurkan diri, Nadia bangun sendiri, terus Nadia cari nama tuh Selusa. Selusa tuh selalu bisa.
Oke. Dan kenapa Selusa_SE itu nama kedua orang tua saya. Jadi selalu bisa di belakangnya itu ada dorongan dari orang tua begitu. Doa dari orang tua biar Ha-ha, sukses, iya lancar, betul gitu ya. kayak Itu gitu startnya guys. dari tahun berapa? Dari Buka Selusa itu. 2024 kalau Berarti Floris. baru Ha-ha. 2 tahunan ya. Kalau yang hijab nih baru launching di Januari Oh, kemarin. dari Januari kemarin. Nah, kita pertama ngomongin tentang Floris deh. Floris, maksudnya itu tuh biasanya yang pesan tuh kebanyakan Mm-mm. event apa, Nat? Wisuda sih, wisuda Wisuda. anak-anak SD, SMA Mm-mm. gitu. Oh, anak SD, SMA di Lubuk aja? Enggak, biasanya ada yang dari Tobuali, Pangkal Oh, iya. Pinang, bahkan ini ada yang pesen Jakarta juga ada. Oh, gitu. Ha-ha. Nah, itu tuh maksudnya bucketnya bucket yang pegangan gitu ya? Ha-ha, Oh, yang udah jadi gitu, nanti baru di packing gitu. di packing Nadia terus dikirim. Ha-ha. Oke, kalau itu kan eh, sekarang tuh ada yang bukan bucket, yang apa sih berdiri itu tau nggak sih? Apa ya? Biasa wisuda, tapi kayaknya bukan Oh, bunga papan ya? sih. Papan. Papanan. Ha-ha, Ya, benar-benar. papan beneran sih. Iya, kalau di Itu Lubuk nggak? kan nggak ada ya kayak gitu-gitu. Jarang Jadi itu juga. ya. Ha-ha. Kan kalau wisuda semuanya di Pangkal Pinang kan. Ya, Mm-mm. makanya Nadia nyari yang bener-bener ada deh yang banyak dipakai di daerah Nadia gitu. Oh, itu menarik ya. Itu dari Floris. Dan next kita cerita tentang usaha hijab. Nah, kalau usaha hijab tuh kayak tiba-tiba pengen kayak gimana? Kebetulan Nadia sukanya pasmina. Ini nih. Oh, jadi kayak everyday with Pasmina Ha-ha. Day gitu Iya, ya? sukanya Oke. pasmina. Nah, dia tuh cari kok nggak ada warna yang bener-bener serak gitu loh. Oh, Jadi Nadia cari kain sendiri. nggak kering-kering di sini. Nah, enggak di offline, online gitu karena dia beli jilbab. Warnanya itu ya? Warnanya tuh enggak yang beneran Nadia mau. Iya Jadi sih. Nadia cari kain sendiri. Loh kok bagus. iya? Iya, Nadia cari kain sendiri. Oke. Kayak yang udah studi banding ke ini ke itu gitu kan. Ternyata ke tim produksi ini yang bagus nih kainnya. Jadi ngambil di situ. Jadinya Tim produksinya juga dari Lubuk? enggak Wah. di Bandung kalau nggak salah. Oke. Oh, jadi maksudnya Nadia tuh secara online cari-carinya Nadia tinggal ya? kirim kainnya aja, mereka yang jahit gitu. Berarti itu pasti ada itu ya, sesi apa namanya, error. Sampel Trial and error gitu ya, sampel-sampel ada. gitu. Itu berapa lama, Nak? Paling Sampai akhirnya 1 bulanan lah. 1 bulanan. Heeh. Berapa kali Itu coba? sebenarnya nggak 1 bulan sih Kak. Kalau kan ada beberapa tim produksi gitu kan. Kalau Nadia tuh semuanya Nadia coba. Ternyata di yang ini nih yang bagus. Itu 1 bulanan. Pokoknya mereka serentak. Dan itu kan ada sampel tuh ada minimalnya ya. Jadi benar-benar yang ngepres itu banget budget. Kan Nadia masih Oke. bener-bener lagi masih ngebagi gitu loh. Dan alhamdulillahnya cepet banget dapet yang cocok. Jadi nggak yang banyak cobain sana sini gitu. Nah, abis itu nanti bahannya dikirim sudah jadi ke Nadia, baru Nadia jual. Gitu ya. Oke. Nah, tokonya di mana, Nat? Siapa tahu ini sahabat UT ada yang mau reach out kayak gitu. Kalau tokonya belum launching dong. Offline store-nya nanti. Kita doakan segera ya. Amin. Terus berarti apakah bisa lihat online atau gimana? Iya, kebetulan udah ada toko hitam sama toko oranye. Toko hitam sama oranye ada. Udah ada. Itu namanya apa tadi? Selusa _SE. Nah, itu ya sahabat UT yang mau coba-coba yang mungkin kan emang anak-anak seumuran Gen Z. Nadia tuh Gen Z yang 2000-an tuh emang kayaknya lebih sukanya tuh pakai Pasmina. ya. Mungkin sahabat UT yang pengen coba nih perspektif hijab, warna-warna hijab pasmina, bisa pesan yang di Nadia. Nggak cuma jilbab kok Kak tapi. Oh iya? Iya, nanti bakal launching juga atasan. Nah, dia tuh kayak ngambil nuansa Jawa gitu loh. Jadi kayak yang kemeja tapi ada sedikit sentuhan batik atau kemeja yang seperti kebaya tapi tetap modern gitu. Cuman belum launching ya. Tapi udah foto produknya gitu. Tungguin aja ya, guys. Gitu. Nah, menarik. Tapi kita balik lagi nih, Nat. Tentang kemandirian belajar tadi ya, dengan segala aktivitas Nadia lah sehari-harinya. Nah, semester ini Nadia sudah mengambil ujian. Ujiannya kayak gimana? Atmosfernya, mungkin ada kesan-pesannya ujian kali ini gimana? Aman sih. Aman banget, enak banget lagi, beneran. Kalau Kayak kemarin
Kalau hari ini kan semuanya online. Oh, Iya, ya. kemarin Kalau hari tatap Sabtu muka. UTM. Heeh. Berarti ada dua Iya, skema ya heeh. yang Nadia ikutin. Ada skema tatap muka UTM sama ujian online. Keduanya kayak gimana? Ada itu nggak komentar, bukan komen, ya seperti komentar Nggak kesan-pesan ada ada sih. nggak? Cuma Aman. seru guys kalau kalian kuliah di UT tuh, karena gimana ya, kalau ujian pasti aku tuh bawa teman baru. Oh iya, Jadi karena kayak tempat lokasinya beda-beda, beda-beda kan, orang jadi lain mutualan beda-beda ide ya. gitu. Abis mutualan IG nanti kontak-kontakan, kamu dapetnya Hmm. ujiannya di mana? Jadi kan semester berikutnya kita bisa ketemu lagi kayak gitu. Selalu bawa pulang teman. Mungkin karena nunggu ya, kan Heeh. sesinya tuh beberapa sesi ya, minimal tuh mungkin ada yang satu harinya 2 sesi, itu pasti ketemu sama orang lain. Heeh. Karena nunggu di lokasi itu mungkin kenalan, akhirnya Ngobrol gitu tukeran kan. gitu. Iya benar kayak gitu. Gitu. Itulah enaknya kan, nambah followers Jadi juga guys. nambah followers, bener. Nah, Nadia sudah semester 7 nih. Mm-mm. Gimana rasanya menjadi mahasiswa UT? Gimana rasanya maksudnya kuliah sistem online, kita tuh bukan sistem online ya, tapi lebih ke sistem perguruan jarak jauh. Kayak gimana? Enak guys. Kayak gimana ya? Ini ya kalau Kelebihan yang Nadia rasain gitu. Kalau Nadia sudut pandang Nadia nih. Mm-mm. UT itu kampus tersantuy. Kalau Tersantuy. bahasa Gen Z-nya. Heeh. Bener-bener santuy. Jadi buat Gen Z yang mau sambil kerja cari cuan, tapi kalian tuh kayak tetap mau dapet duit bisa di UT guys. Karena kalian tuh bisa tetap nyari kerjaan, bisa sambil kerja, bisa sambil apapun berbisnis, mau ikut event apapun, tapi kalian tidak meninggalkan perguruan tinggi gitu. Jadi pendidikannya jalan, Heeh. pendapatannya jalan, semua jalan. Pengalamannya aman jalan. ya. Makanya enak banget kan kayak gitu tuh. Tapi nih gini, jadi kan tadi kan Nadia bilang UT itu santuy gitu. Padahal kan kita maksudnya mungkin banyak sahabat UT yang mikir kayak, tapi saya sambil kerja tuh kadang tugasnya keteteran, diskusinya keteteran. Kalau Nadia gimana? Kalau itu sih tergantung kalian pribadi gimana guys. Makanya jangan sampai numpuk Iya. gitu kan. Karena kita udah dikasih waktu tuh seminggu ya kak ya. Iya, Kalau tugas biasanya 2 minggu nggak sih? Betul. Nah itu udah lama Dan itu banget maksudnya loh. bisa dikerjain di mana aja. Mungkin sambil jagain toko, Iya, kalau dicicil Nadia lah seenggaknya ya. sambil lihat kegiatan florisnya bisa gitu ya, atau sambil berjalan. Jadi sebenarnya kembali lagi ke individunya. Benar, gimana Kalau gimana. Nadia sendiri manajemen waktu kalau belajar untuk jawab diskusi, jawab tugasnya gimana? Kalau aku biasanya 3 hari sekali. Oke, 3 hari Gitu, sekali berarti buka e-learning memantau gitu ya. Kayak gitu. Terus kan nanti tuh kalau misalkan Nadia nggak sempet nyelesain semuanya, Nadia cicil yang bagian absen dulu gitu. Semuanya absen tuh kayak gitu. Nah, habis itu baru yang diskusi dulu kayak gitu. Kalau Nadia kayak gitu. Kan Nadia misalnya contoh Nadia itu sekarang semester ini ada 7 mata kuliah. Ada 7 mata kuliah berarti ada 7 sesi e-learning, semua LMS ya. Nggak ada yang UTM kan kalau Nadia semuanya online. Nah, dalam 1 minggu berarti Nadia itu perlu menjawab minimal 7 diskusi kalau sedang minggu diskusi. Nah, Nadia tadi tipsnya adalah minimal absensinya dulu ya, absensinya dulu, terus baru kalau misalnya 3 hari sekali itu jawab diskusinya. Kalau diskusi kan nggak yang terlalu gimana-gimana ya kak ya. Paling cuma 1 soal gitu. Kalau yang tugas gimana? Kalau yang tugas itu, nah itu baru tuh Agak yang kayak challenge ya. tengah malam aja biasanya kayak gini karena memang biasa Buka buku gitu. kayak sempet-sempetnya lah karena aku ngajar juga sampai malam. Oh iya. Iya, aku buka private juga. Itu private Nadia tuh private. Iya, buka private juga. Nadia ngajar juga di bimbel. Jadi ya sesempat-sempatnya gitulah, harus setidaknya 1 gitu loh. 1 hari 1 setidaknya. Berarti karena 7 hari ya. Tapi enggak dong, kalau tugas kan 14 hari. Iya. Tapi lebih cepat lebih baik, biar nggak ada tanggungan. Biasanya yang susah-susah terakhir gitu. Oke. Yang sempet-sempet dulu. Nah, tadi Nadia ada ngomongin yang susah-susah nih. Jadi penasaran, apa mata kuliah yang susah semester ini? Bahasa Inggris sih. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Kalau yang paling easy peasy deh. Public speaking. Itu kan Nadia banget. Nadia banget kalau itu public speaking. Nah tadi tapi ada yang menarik nih. Nadia bilang Nadia itu mengajar bimbel dan juga ternyata ada private. Iya, ada private.
Itu di bimbelnya atau Nadia sendiri? Nadia sendiri. Oh, Private-nya malah. Nadia sendiri. Nah, kalau Nadia berarti hmm, dia penasaran deh. Senin tuh ngapain? Selasa tuh ngapain sih? Nat, kok kayak banyak banget ini, ada usaha, ada private, ada bimbel. Iya, full sih. Berarti kegiatannya 7 hari tuh dominan ada, pasti Iya. ada gitu ya. Makanya jarang tidur siang kalau hari Minggu tuh kan. Oh, hari Minggu karena Karena kan biasanya kalau Minggu orang event liburin ya. gitu kan. Heeh. Nah, jadi aku kayak nge-push semua pesanan, terus nanti diundang di event ini gitu. Jadi harus berangkat. Jadi nggak sempat tidur siang gitu. Oke, nah tapi Nadia enjoy ya dengan Mm-mm. kesehariannya Nadia. Iya, alhamdulillah suka sibuk-sibuk kayak gini. Emang Iya. berarti emang udah aktif dari Heeh. kecil. Oke. Nah, untuk yang was tadi tipsnya udah, kemudian kita mungkin sedikit tentang public speaking-nya Nadia. Nah, Nadia kan saya tuh pertama kali ngeliat Nadia itu yang kemarin yang acara komunitas administrasi negara yang Nadia Oh, cerita. sama Ibu Ocah. Iya. Heeh. Kemudian ngeliat Nadia tuh public speaking-nya oke banget gitu di depan. Itu dulu latihannya tuh kapan gitu, Nat? Maksudnya mulainya dari kecil kah? Terus suka public speaking, belajarnya gimana? Coba ceritain. Itu memang dari SD sih, cerewet aja kayaknya. Oh, jadi emang kayak nggak suka ngomong gitu ya. Terus akhirnya latihan menjadi ke arahnya public speaking. Nah, itu maksudnya diajarin sama guru atau Nadia mungkin mandiri gitu? Memang kayak gitu ya kayaknya naluri saya itu banyak nalurinya. bicara gitu. Jadi Tapi dimanfaatkan sama gurunya gitu oke. daripada Jadi cuman gurunya ngomong nggak jelas kayaknya kan. Nadia ini terlalu Makanya. banyak ngomong nih. Iya, gitu. sinilah aku ikutin yang biar dapet cuan gitu kan. Oh, jadi dari SD itu udah dapet cuan ya Udah. kalau lomba-lomba Iya gitu. benar, udah. Nah, itu kalau misalnya positifnya kalau masih suatu aktif ya bisa dapet cuan juga dari kecil. benar. Keren banget nih Nadia nih. Nah, itu tadi tapi kepercayaan diri Nadia tuh kayak gimana gitu? Penasaran nih. Kakak percaya nggak kalau aku pernah dibully? Waktu SD. SD bohong sih. Iya ampun, Kan aku kamu dikeroyok maksudnya sama 7 orang loh. dikeroyok sama 7 orang. Karena Mungkin itu karena iri kali Nah. karena aku orang Jawa. Oh, Kan aneh ya? Oh, kamu tuh aslinya orang Jawa. Dia, aku asli Jogja. Oke, Makanya terus, itu aku dibully tapi kayak gini. emang sudah lahir di sini. Iya. Sudah lahir di sini, terus kayak dibully sama temen-temennya. Sempet dibully, Berarti sempet difitnah begitulah. Oke, ya drama-drama zaman kecil ya. Tapi berarti sempet ada kehilangan kepercayaan diri waktu itu. Aku dulu pernah berat badan tuh sampai 60 kiloan. Karena stres gitu ya. Nggak tahu ya, kenapa ya? Mungkin Tapi itu hormon. SD SMP. SD, SMP. Pas SMA-nya tuh langsung turun ke 39 kilo. Kayak gitu. Mungkin itu deh yang stresnya tuh. Jadi stresnya tuh kan karena itu. Nah, kan biasanya kita tuh kalau mungkin orang-orang yang mohon maaf ya Nadia ya pernah merasa ada momen-momen yang nggak baik gitu, nggak enak kayak dibully sama teman-temannya, itu kan pasti kepercayaan dirinya agak menurun, agak kayak minder, kenapa ya kok aku dibully, salah aku apa, pasti kepikiran kayak gitu bener nggak. Nah akhirnya Nadia kayaknya aku nggak perlu deh dengerin omongan orang gitu, kayak aku harusnya percaya diri deh gitu tuh. Titik baliknya gitu kapan? Aku pernah, gitu. tapi aku pernah yang kayak aku memang sejelek itu ya, gendut ya. Pernah kayak gitu pernah kan. guys pas SM. Kalau dibully tuh pasti kayak aku salah Iya dong, apa sih? insecure nggak sih ya kan kita pernah Tapi kok. akhirnya tuh Nadia kayak bangkit menjadi Nadia yang sekarang tuh kayak gimana tipsnya? Aku ngelawan. Pas SM aku ngelawan. Oh, emang ketemu lagi sama mereka? Lagi, makanya sekolah yang sama? Iya, di sekolah yang sama. Pada itu Nadia ngelawan kayak kalian aja nggak mampu kayak aku maksudnya aku tuh berprestasi, kalian aja nggak, kalian tuh cuman mental bullying gitu loh. Jadi aku kayak berani speak up atau ngelawan ini itu, dan pada akhirnya ya udah percaya diri lagi kan, karena kayak gimana ya, Nadia tuh pikirnya kayak Nadia punya bakat, Nadia tuh punya sesuatu yang harus Nadia tonjolkan, sedangkan mereka kan cuman bisa merundung. Betul. Nah jadi kayak ya udahlah, kalau Nadia terkenal pun mereka yang bakal malu karena pernah ngerundung Nadia begitu. Nah itu pesan tuh buat sahabat-sahabat UT yang menonton ya Nadia ya,
mungkin masih ada yang insecure, udah nggak usah dengar. Iya. Karena kemungkinan yang ngatain kita itu, yang ngomongin kita itu bisa jadi dia karena iri. Dia nggak mampu kayak kita gitu kan, Hmm. bener-bener. Gitu. Nah, dari banyaknya aktivitas Nadia tuh, akhirnya kan, maksudnya Nadia itu adalah mahasiswanya UT dengan berbagai aktivitasnya. Ada wadah apa yang difasilitasi oleh UT untuk Nadia? Nadia ikut Ormawa, organisasi mahasiswa. Iya, Kak. Itu baru mau dimasukin sama iya. Kak Bayu. Oke, Kalau tapi aku belum magang ada ya. aja, Kegiatannya belum ada berarti. Tapi betul. sebelumnya pernah kesini nggak sih? Pernah acara atau kegiatan apa itu? Kalau ini ujian sih, kalau Kegiatan belum aja ada. berarti belum ya. Berarti next kita akan sering nih Nadia untuk collab-collab ya. Iya, oke, boleh. Nah, tapi kalau prestasi tadi kan SD, SMP, SMA udah banyak banget pasti ya. Nah, kalau sesi kuliah ini udah mulai ikut-ikut lomba yang dari UT nggak? Udah, kebetulan Lomba. ikut debat. Debat apa itu? Debat bahasa Indonesia. Di tahun? Ini tahun Oh, ini. baru fresh banget ini. Tahun lalu Nadia daftar catur. Tetap Iya, kalau nggak salah tahun lalu atau tahun kemarin ya. kamu tuh kalau punya bakat tuh nggak usah diambil semua, Nat. Orang Nggak. juga mau. Tuh udah public speaking. Catur dari SD juga malah. Oh, iya. Iya. Oke. Nah, tapi kalau catur tuh lomba atau gimana? Iya, lomba Waktu juga. SD? Oh, 2SN ya kalau zamanku dulu tuh. Oh iya. Kalau sekarang apa sih? Bukan Oh, O2S. bukan ODS. Kalau sekarang kan? FLS2M ya sih. ODS tuh kayaknya yang itu kali, O2S. yang akademik. Itu Kayaknya FLS2N kalau yang akademik. O2SN. Atau kan ya? OSN nggak sih yang itu, Kak? Apa ya? Udah lama banget soalnya. Kita sahabat UT yang tahu Komen ya. silakan komen ya. Kayaknya kita takutnya sesat nih kita berlari. Oh gitu, itu zaman kapan? SD, SMP, SD kelas 4 SD kelas 4. ikut catur sama Catur. badminton. Dua-duanya lulus. Emang boleh ya? Boleh 2 cabang satu. Iya, makanya itu Orang. nah dia tuh bingung kayak aduh harus ikut yang mana nih, harus ikut yang mana nih. Oke. Karena itu tuh udah provinsi ya kalau nggak salah. Jadi Nadia tuh harus ngambil salah satu. Jadi Nadia ngambil catur, badmintonnya Nadia oper ke teman Nadia yang Nadia percaya gitu. Itu dari sekolah atau dari berarti kalau kabupatennya Kabupaten Koba ya? Mm-mm. Nah, itu maksudnya kepilihnya tuh skala sekolah atau skala Iya, kecamatan dulu. kecamatan dulu. Kemudian habis itu Kabupaten, kabupaten itu provinsi. lulus juga, lolos. Oh, langsung kabupaten kalau nggak salah, nggak pakai Oke. dulu, nggak pakai Berarti kecamatan. langsung kabupaten waktu catur itu, terus habis itu provinsi. Juara? Provinsi itu tabrakan sama lomba cerita rakyat. Ya ampun. Jadi Nadia milih cerita rakyat karena cerita Karena rakyat lebih sudah suka ya. satu langkah lagi ke nasional yang itu. Kalau yang ini kan, kalau yang catur kan masih di bawahnya gitu loh. Nadia tuh harus selangkah lagi ke provinsi gitu. Berarti emang udah dari kecil tuh Nadia tuh sangat aktif gitu ya berprestasi. Sampai bingung tabrakan semua kayak gitu. Gurunya aja, ayo. Tapi jangan diambil semua Nadia. Iya ya, Agus 100 tuh kita balik lagi. Berarti tahun kemarin itu ikut catur di sporserinya UT. Terus gimana rasanya? Euforianya, vibes-nya? Itu Nadia nggak sampai selesai lagi. Kenapa? Karena- Keberatan lagi? Bukan, nggak ada temennya Kak. Nadia cewek sendiri. Oke. Nadia cewek sendiri. Oh, perempuan sendiri. Ternyata Jadi nggak pas bisa ya. pas Nadia pulang Iya. tuh ternyata ada lagi cewek dateng difotoin, ternyata ada cewek. Tapi Nadianya nggak Berarti kalau tahun kemarin skor seni 2025 Nadia belum merasakan lah ya kurang lebih baru daftar. Nah kalau yang sekarang udah sampai tahap mana? Ini udah ke nasional deh kalau nggak salah. 18 ya, 18 apa 16 besar. Hari ini udah mulai. Kemarin ada apa? Babak penyisihannya tuh isinya gimana? Video. Video, Video teks sendiri, prakualifikasi, terus iya. dikirim ke sini gitu ya. Heeh. Nah, videonya tuh video apa? Nah dia bawa tentang apa? Debat Indonesianya. Debat tentang Indonesia tidak mengirimkan pasukan penjaga perdamaian Gaza gitu. Jadi sama tim gitu kan saling berargumen pro dan kontra, lalu diupload dan alhamdulillahnya yang Bang Nadia sama tim Nadia nih mewakili Bangka Belitung, mewakili UT Pangkal Pinang gitu. Itu satu tim. Mm-mm. Berapa orang? Dua. Temen UT itu kenal dari mana? Pak Bayu lagi yang kenalin. Oh jadi Pak Bahyunya. Iya. Pak Bayu yang nyariin.
Aku Ada mau nggak? ngajak teman-teman UT yang pas banyak nih Gen Z Kak ya, ternyata UT Iya, tuh ya. sekarang tuh Gen Z semua. Gen Z semua kan. Makanya aku tuh mau ngajak kalian tuh guys, aktif lah guys. Ternyata UT tuh ya bener-bener yang kayak nge-support banget ya. Oh iya, Iya, dari perspektif Nadia ya. Apa yang ternyata. Nadia rasain? Supportnya tuh kayak gimana? Di-upload guys di Instagram resminya UT. Waktu Waktu Nadia minta apa ya namanya? Kayak support gitu ya, kayak support apa untuk vote, pakai betul, vote nggak sih? ada vote-nya kayak gitu. Terus pas Nadia apa itu diumumkan mendapatkan kebudayaan ini diupload juga Diupload lagi. tembus 28.000 kalau nggak Oh salah. iya. Iya, tembus 28.000 ribu ribu gitu. Jadi banget ya, aduh. Jadi kayak mungkin sahabat UT ini kebanyakan tuh belum tahu juga kalau di Betul. UT itu sebenarnya ada organisasi mahasiswa, ada wadahnya untuk sahabat-sahabat UT itu saling sharing. Terus mungkin kan kayak Nadia nih, mungkin sebenarnya bukan satu Nadia aja, tapi mungkin ada ribuan sahabat UT di UT Pangkal Pinang ini yang ternyata tuh aktif orangnya, kayak hobi bukan dari akademik aja, ada non akademiknya. Nah, maksudnya kita membuat organisasi ini agar sahabat UT itu bisa sharing. Jadi kayak mungkin biarpun bukan lomba di UT, nah kan kayak kemarin tuh ada lomba di luar. Jadi di Ormawa ini tuh jadi kalau nanti kita share, ini ada lomba nih teman-teman sahabat UT ada yang mau ikut lomba apa enggak gitu. Jadi sahabat UT yang mungkin belum masuk ke Ormawa boleh banget gitu ya. Udah Kurang masukin lebih yang masukin kayak aku ya. gitu. Oh iya dong. Gitu. Nah, Nadia kan bentar lagi udah bukan bentar lagi sekarang aja Nadia tuh udah semester 7. Berarti kan rencananya pasti pengennya tuh cepat lulus. Nah, target-target Nadia ke depannya tuh gimana? Akademik boleh, non akademik boleh, target bisnis Nadia juga boleh. Gimana? Kalau Nadia ini udah lama banget sih Nadia pikirin. Nadia tuh maunya lanjut S2. Pengennya. Pengennya lanjut S2. Terus yang kayak fokus sama bisnis. Bisnis, pengen Fokus sama dibesarin bisnis. gitu ya. Pengen dibesarin. Itu sih. Cita-cita bisnisnya tuh apa? Ke depannya, maksudnya 5 tahun lagi mungkin punya toko kah? Atau pelanggannya sampai satu hari datang ke toko 1.000 orang gitu. Maunya brand aku tuh sampai yang dipakai Lisa Blackpink. Waduh. Tapi dia kan nggak pakai jilbab. Kan bisa bajunya gitu ya kan, makanya. Aku suka Blackpink. Enggak sih kak, itu spontan aja. Kirain suka Blackpink. Enggak. Suka Blackpink salah. Oh iya, pantas mirip itu Jennie. Satunya lagi, Siapa dah? yang paling tua. Siapa? Rose. Oh, Jisung. Gitu. Nah, waktu kan ini udah selesai nih UAS. Setelah UAS kan biasanya sahabat UT itu bisa dibilang agak free lah ya. Nah, biasanya Nadia tuh isinya apa kerjaannya? Photoshoot. Apa ya? Photoshoot. Photoshoot kegiatan biasanya kayak gimana? Kayak banyakin foto produk aja sih biar kayak ngebagusin portofolionya brand aku gitu. Oke. Sama kayak ya kayak ngedesain-desain baju aja. Kayak gitu, udah. Oke. Nah, tapi ada nih yang kita kelewatan. Kan kita itu ada yang namanya BMP. BMP-nya UT. Nah, dia pasti setiap semester selalu dapat BMP UT full ya. BMP buku. Nah, dia tuh belajar, ada tips nggak? Belajar tuh kayak gimana? Apakah full BMP atau kayak gimana? Enggak. Kalau aku Biasanya pribadi. gimana? Kalau aku pribadi belajar yang menurut aku menyenangkan. Karena jujur ya kak, aku tuh kayak yang nggak kutu buku banget gitu loh. Oke. Aku lebih suka yang kayak praktek, kayak yang banyak kegiatan gitu. Jadi sebisa mungkin aku seru-seruin bacanya gitu, kayak aku plesetin gitu kan. Oh iya. Daripada baca buku. Contohnya gimana? Kayak Contoh. misalkan, oh ada video yang menarik nih, bisa nih itu aja deh yang aku denger. Jangan baca buku, kalau baca buku kan bosan ya. Kalau aku pribadi ya guys, jangan ikutin, itu jelek. Enggak, sebenarnya enggak jelek. Itu tuh lebih ke ya masing-masing orang punya. Mungkin ada orang yang lebih sukanya visual, baca buku. Mungkin Nadia lebih sukanya audio, kayak hal-hal yang menarik. Yang nggak ngebosenin menurut aku. Kalau denger aja kan bisa disambi gitu kan kak ya. Bisa disambi ini, bisa disambi itu. Nah, biasanya videonya di mana? Berarti video e-learning gitu ya? Kan di dalam e-learning kan biasanya ada tautan gitu, OER. Enggak, aku biasanya kayak gini kak. Kayak misalkan
public speaking nih. Mm-mm. Aku cari tuh materi pembelajaran UT public speaking. Nanti di situ ada tuh. Oh, berarti Nah, UT TV, UT TV, UT kayak gitu. radionya. Jadi Nadia dengerin sambil ngebuket. Jadi nggak yang kayak gitu banget. Biasanya Nadia taruh di depan, Nadia sambil ngebuket kayak gini kan, sampai juling-juling. Iya, Iya. kayak itu juga multitasking ya. Kalau sambil perempuan-perempuan baca tuh. kan kayaknya ngantuk ya. Iya. Makanya kayak biar ada temennya. Biasanya Nadia tuh nggak tidur seharian untuk Gimana? pesanan. Oh, Bikin pesanan, kalau bikin makanya pesanan. makanya kayak Jadi itu lah diselingin temennya. sambil belajar gitu ya. Nah, itu juga catatannya Nadia. Di UT TV, UT radio mungkin banyak sahabat UT yang belum paham ya. Jadi mungkin kebanyakan tuh pahamnya materi itu cuma ada di BMP. Padahal sebenarnya ini informasi juga nih, selingan ya untuk Nadia. Ini sebenarnya kebanyakan itu BMP itu modul-modul di dalamnya, materi-materinya itu sudah pernah dibahas seperti inilah. Dia tuh kayak UTTV itu kayak podcast-podcast gini itunya suasananya. Jadi ada hostnya, kemudian narasumbernya itu dosen. Jadi dosen UT. Biasanya 90% dosen UT. Kemudian dosen UT itu menjelaskan mengenai isi modul. Jadi kenapa ada UTV UT radio itu yaitu mungkin memfasilitasi teman-teman yang seperti Nadia yang mungkin kurang apa ya? Kurang tertarik lah kalau baca buku. Kalau baca buku kayak gitu-gitu kan bener. ngantuk mungkin ya, atau mungkin kalau baca buku itu kan nggak bisa dibawa kemana-mana. Iya. Biarpun bisa kan maksudnya apa ya, Butuh konsentrasi penuh. Biarpun sebenarnya buku kita punya perpus, punya RBV bisa diakses lewat HP, tapi kan tetap aja ya nggak bisa didengar lah ibaratnya gitu. Nah akhirnya OT itu menciptakan UT TV, UT radio, podcast kayak gini buat sharing-sharing. Jadi agar sahabat UT itu nggak berpacu aja nih sama e-learning, sama dosen, sama BMP. Jadi sambil di jalan mungkin sambil ngapain kayak Nadia tadi ngerajut sambil denger gitu. Nah itu benar sih, itu tips dari Nadia. Iya benar-benar Gitu. asikin aja kita belajar. Jadi pokoknya sahabat itu tuh kayak Nadia ini harus mengenali diri sendiri dulu. Benar. Kayak diri sendiri tuh kayak mungkin kalau Nadia audio, nah kalau saya tuh visual. Jadi kalau saya tuh BMP juga sebenarnya nggak tertarik. Tapi kalau PPT tertarik, karena kan PPT bisa dikemasnya cantik ya, lebih enak dibaca. Nah kalau saya tuh lebih suka itu, malah kalau misal nonton orang kayak mempraktekkan gitu, kadang ada yang kelewatan. Kalau saya kayak gitu. Emang ya beda-beda ya. Jadi beda-beda. Jadi tipsnya itu yang pertama ya kita harus mengenali diri kita sendiri dulu. Pengennya tuh apa sih? Aku tuh bisa belajar tuh easy masuknya, pahamnya tuh lewat apa. Jadi kalau menurut saya Nadia mah udah keren banget. Kalau aku gitu. audio, video kayak gitu ya. Gitu gila gitu. Cepat keingat juga, kalau baca malah nggak keingat. Nah, Nadia lagi dan lagi yang seorang Gen Z, mahasiswa aktif, banyak banget kegiatannya ya. Untuk menjaga kesehatan Nadia itu gimana? Makan aja deh guys, jangan sampai telat. Minum vitamin gitu-gitu? Enggak, kalau Nadia enggak. Aman ya? Atau mungkin Nadia tuh tipe yang suka olahraga? Enggak juga? Nadia bener yang kayak banyakin minum, banyakin tapi minum bukan yang sampai kalian muak minum air putih. Iya, itu kan maksudnya udah berlebihan cairan gitu ya. Gitu. Jadi makannya cukup. Kalau aku banyakin sayur, kebetulan aku suka sayur. Jadi bisa yang kayak nggak makan nasi, bisa ngemilin sayur gitu. Ngemilin sayur, kayak salad gitu-gitu. Enggak, bayam direbus. Tanpa nasi. Toge direbus, bayam direbus. Oh gitu. Gitu. Mungkin tips ideal kayak badan ideal kayak Nadia tuh gitu ya, ini nggak krempeng. Kalau aku kan sukanya gitu, bahkan nyeblak aja harus ada toge. Iya. Cimi-cimi banget nih, suka seblak ya. Enggak ada itunya Kak, malahan ada jadwalnya. Nyeblaknya sebulan tuh harus sekali. Karena nggak dibolehin sama ibuku. Kayak gitu. Kesehatan. Itu. Berarti mungkin controllingnya dari Nadia dan juga dari orang tua juga yang controlling kesehatannya. Soalnya kan Nadia kan maksudnya kegiatannya aktif. Nggak mungkin dong kesehatannya nggak dijaga.
Kalau nggak dijaga ya berarti kan nanti Tumbang ya, amit-amit tumbang, ya. semuanya eventnya nggak jadi, Benar. belajarnya juga nggak jadi, segala macamnya nggak jadi. Makanya kita harus tahu Oke. diri kita sendiri tuh gimana bagusnya. Karena kan kita ya benar. yang tahu sama diri kita tuh cara menghandle-nya gimana. Betul. Kesehatan kita juga kita yang tahu, bukan orang yang Terus target kita ke depannya apa kan kita Mm-mm. juga yang tahu Bener. ya. Oke, ini kita udah banyak banget ya sahabat UT ya sharing sama Nadia tuh dari kisah dari SD, kisah SMP, SMA, sekarang akademik dan non akademik. Terima kasih Nadia untuk sharing berbincang kita pada hari ini. Semoga Nadia pokoknya semangat selalu, semuanya sukses dan ditunggu pendaftaran S2-nya. Iya, amin. Siapa tahu kan di UT lagi. Iya. Gitu. Iya sih, memang niatnya di Pengen UT. di UT. Heeh. Udah lihat pengennya apa? PGSD. 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 Oh, magister. Kemarin apa ya? Administrasi negara kayaknya punya deh magister. Aku tuh dulu tuh sebelum ada PGSD mau ngambil S2 tuh karena ternyata S2 bisa jadi dosen. Oke, Nah, oh gitu. pengen jadi dosen, gitu. karena dia kayak suka ngobrol, berbagi gitu ya. Makanya itu sebelum ada PGSD. Cuman nggak tahu, siapa tahu agak melipir gitu kan. Pokoknya Nadia tuh berarti cita-citanya pengen ngajar. Pokoknya pengen nyocros aja. Oh, pengen cocok. Ya cocok sih, kayak gitu ya. Ditunggulah pokoknya gebrakan-gebrakan Nadia yang positif lainnya agar bisa apa ya, memberikan inspirasi lah ke sahabat UT ataupun sahabat-sahabat yang lainnya ya. Oke, kita baik sahabat UT, saya Dea Lestari pada episode kali ini bersama Nadia undur diri, tapi sebelum itu lupa lagi. Nah, Nadia silakan memberikan pesan dulu. Pesan-pesan singkat seperti apa untuk sahabat UT? Oke. Oh iya, baik. Teman-teman semuanya, kita kalau mau mencapai sesuatu jangan cuman di opening. Maksudnya jangan cuma yang coming soon gitu. Oke, jangan wacana. Jangan wacana, jangan yang cuman di pikiran. Sekecil apapun kalian lakuin lah dulu. Sekecil apapun itu. Karena dari niat kecil tentu semuanya akan jadi besar. Ya kan? Intinya apa yang dipengen tuh coba dulu gitu. Coba dulu, jangan ragu, jangan sampai ketakutan kalian itu menghalangi kesuksesan kalian gitu. Ini keren banget. Suka banget deh sekarang episodenya bersama Nadia. Nah, jadi kita pamit undur diri sahabat UT. Kembali lagi nanti di episode selanjutnya di Rute Ruang Terbuka UT Pangkal Pinang, satu ruang menginspirasi. Bye. Bye. Apa yang kau lakukan?